Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Salamarasika dari kelompok 1. Di sini saya akan menyajikan data ini dalam bentuk tabel dan juga histogram. Nah, sebelum itu, di sini saya sudah ada data tentang rating mahasiswa pendidikan matematika terkait jurusan yang mereka pilih. Seberapa minat sih dari rating 1 sampai rating 5. Pertama, kita akan menghitung frekuensinya dengan rumus frekuensi. Kemudian datanya di blok. Koma. Ratingnya. Nah, di sini dapat rating 1 ada 0, rating 2 ada 1, rating 3 ada 10, rating 4 ada 27, dan rating 5 ada 12. Kemudian kita mau menghitung median. Di sini kita ke menu data, ke data analisis, ke deskriptif statistik. Kemudian, kita input range-nya dulu. Dimana range-nya ini dari ini. Terus kita pilih kita mau taruh datanya di mana. Oke, sudah. Nah, jadi di sini sudah ada datanya. Di min yaitu 4, standar error-nya 0,1, mediannya 4, modusnya 4. Kemudian kita lanjut ke histogram. Nah, didapatkan data kita seperti ini. Nah, ini. Di sini saya akan membuat blogspot pada Microsoft Excel dari data yang dari 50 data yang ada di TikTok, yaitu ranking jurusan pendidikan matematika di UNESA. Nah, di sini yang harus kita lakukan yaitu pertama kita harus menentukan kuartil satunya dengan cara ketik kita pencet yang kuartil EXC, kemudian kita blok datanya. Setelah kita blok datanya, kita kasih koma, pencet koma, dan di sini kita milih 1, yaitu first quartile. Nah, kita ingin mencari kuartil 1. Setelah itu kita enter. Nah, sama cara untuk menentukan kuartil 2 dan kuartil 3. Caranya sama, yaitu kita pencet kuartil EX dan kita data tersebut. Kemudian koma, pilih kuartil median value dan enter. Nah, yang kuartil ketiga itu juga sama cara awal-awalnya. Seperti ini, kemudian koma, kita pilih yang third quartile karena kita ingin mencari kuartil 3. Kemudian enter. Nah, untuk mencari EQR yaitu dengan cara kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1. Kemudian kita enter.
EQR-nya adalah 0,25. Kemudian kita cari batas bawah 1, yaitu dengan cara Q1, kita cari batas bawah 1 dengan cara Q1 dikurangi dengan 3/2 dikali EQR. Batas atasnya yaitu dengan cara kuartil 3 ditambah dengan 3/2 dikali EQR-nya. Kemudian kita cari batas bawah keduanya, yaitu kuartil 1 dikurangi 3 dikali EQR-nya. Kemudian kita cari batas atasnya, yaitu Q3 kuartil 3 ditambah 3 dikali EQR-nya. Nah, setelah kita mendapatkan kisah kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, EQR, batas bawah 1, batas bawah atas 1, batas atas 1, batas bawah 2, dan batas atas 2, maka kita di sini harus mengeblok untuk membuat block spotnya. Nah, kita klik insert, kemudian kita klik ini, dan kita pilih statistik. Kita pilih statistika. Maka block spot untuk data tersebut, data ranting pendidikan matematika, adalah seperti ini. Ini kita bisa ganti judulnya seperti yang di atas, yaitu ini, kita ganti judulnya menjadi ranting minat masuk pendidikan matematika, UNESA. Nah, setelah itu kita cek, oke, datanya sama, maka ini adalah block spot dari data yang sudah kami buat. Nah, ini adalah block spot 50 data tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyajikan data berupa histogram. Sebelum itu, perkenalkan saya Raisya Ridotul Hamidah dengan 3 NIM digit terakhir 046. Untuk langkah yang pertama, itu kita masukkan datanya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah
saya masukkan datanya 1 sampai 50 seperti ini. Kemudian kita mencari min, median, sama modus. Nah, karena di RStudio-nya itu udah ada rumus bawaannya, jadi kita langsung saja seperti ini. Nah, kita masukkan data, karena di sini data rating ini itu saya namai dengan data, jadi di sini juga data seperti itu. Median juga sama, di RStudio-nya udah ada rumus bawaannya. Kemudian kita cari modus. Nah, di RStudio-nya itu modus belum ada rumus bawaannya, jadi kami menggunakan seperti ini. Function kita enter. Next. Seperti ini. Dan kita panggil data kita. Nah, kita coba dulu ya, bisa apa enggak. Kita run. Nah, di sini sudah muncul min, median, sama modusnya. Oke, selanjutnya kita mencari jangkauan. Jangkauan itu range. Oke. Jangkauan. Kita mencari jangkauan. Di sini juga udah ada rumus bawaannya dari RStudio. Sama seperti tadi. Kemudian range-nya ini, kemudian jangkauannya itu ini. Div range. Oke, seperti ini. Coba kita jalankan. Nah, ini jangkauan itu kan rumusnya dikurang ya, nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Ini maksimumnya 5, minimumnya 2. Kemudian dikurangkan sehingga menjadi 3. Seperti itu. Di jangkauannya itu pakai ini. Div range, kemudian kita masukkan data kita. Selanjutnya kuantil, juga ada rumus bawaannya ini dari RStudio. Nah, kita masukkan saja. IQR juga. Seperti ini. Oke, coba kita jalankan kedua ini. Kan? Nah, udah muncul. Oke, selanjutnya mencari simpangan rata-rata.
Ini juga belum ada rumus bawaannya ya dari RStudio. Jadi kita pakai rumus nama SR karena simpangan rata-rata. Function kita enter. Min Nah, ini rumus dari simpangan rata-ratanya seperti ini kalau di RStudio. Kemudian kita panggil seperti ini. Nah, udah. Coba kita jalankan ya simpangan rata-ratanya. Kita run. Nah, sudah muncul simpangan rata-ratanya. Selanjutnya kita mencari variansi. Udah ada rumus bawaannya, jadi seperti ini. Udah. Dan standar deviasi, kita mencari standar deviasi atau simpangan baku. Kita namakan SD simpangan baku. Coba kita jalankan ya variansi sama standar deviasinya. Taran. Sudah muncul keduanya. Kemudian selanjutnya kita mencari simpangan kuartil. Simpangan kuartil di RStudio-nya juga belum ada rumus bawaannya. Jadi kita pakai rumus manual. 0,5 itu dikalikan kuartil data props 0,25. Nah, kita jalankan simpangan kuartil ini udah muncul. Selanjutnya kita mencari koefisien variansinya. Kita pakai rumus manual juga. Simpangan baku. Standar deviasi maksudnya. Standar deviasi dibagi min rata-rata. Dan dikalikan 100.
Coba kita ini jalankan. Sudah. Nah, ini langkah selanjutnya kita buat histogramnya. Nah, ini cara membuatnya. Histogramnya kami pakai codingan ini. Is, kemudian data, ini kami namai seperti ini, histogram data, kemudian koma, plus 9. Nah, coba kita jalankan. Nah, di sini sudah muncul histogram datanya seperti ini. Jadi menggunakan codingan ini. Terus di sini juga ada seperti ini deskripsi dari datanya. Ada n-nya, ini jumlah data, min, ada standar deviasi, median, dan seterusnya. Kemudian di sini bagian histogram datanya seperti ini. Oke. Sini saya akan menjelaskan cara membuat tabel dan box menggunakan RStudio. Nah, pertama-tama kita input data terlebih dahulu. Setelah input data, kita mencari mean mediannya menggunakan mean dalam kurung data dan median dalam kurung data. Nah, setelah itu kita mencari modus. Nah, mencari modus ini karena RStudio tidak memiliki fungsi bawahan untuk membentuk modus, maka kita membuat fungsi sendiri. Nah, dengan kita mengambil nilai uniknya dan mencocokkan data dengan nilai unik, menghitung frekuensi kemunculan dengan tabulet dan mencari nilai yang paling sering muncul, which max. Nah, oke, setelah itu kita cari modnya dengan modusnya dengan mod dan kurung data. Nah, setelah itu kita mencari jangkauan. Untuk mencari jangkauan, kita menggunakan range dan komputer dan div dalam kurung range dan kurung data. Nah, setelah itu kita mencari kuantil. Nah, kuantil ini ada caranya mencari adalah kuantil dan kurung data, juga mencari QR-nya, QR dalam kurung data. Setelah itu kita mencari simpang rata-rata. Nah, ini sama ya, karena RStudio belum memiliki rumus untuk mencari simpang rata-rata, maka kita juga buat functionnya sendiri ya. Nah, kita bikin SR function mean up add dikurang mean dan kurung up. Oke, kita input SR dalam kurung data. Nah, setelah itu kita mencari variansinya. Untuk mencari variansi tinggal menggunakan rumus var dalam kurung data. Nah,
Nah, setelah itu kita mencari standar deviasi atau simpangan baku. Kita buat rumusnya SD dan kurung data. Setelah itu kita mencari simpangan kuartil. Untuk mencari simpangan kuartil kita menggunakan rumus 0,5 dikali kuantil data props 0,75 kurang kuantil data props 0,25. Nah, setelah itu kita juga mencari koefisien variasi dengan cara SD dalam kurung data dibagi mean kurung data dikali 100. Kenapa dikali 100? Karena kita ingin mencari dalam bentuk persen. Nah, setelah itu kita masuk pembuatan tabelnya. Nah, untuk membuat tabel, semua hasil analisis kita itu ditampilkan dalam satu tabel rapi. Nah, seperti ini saya buat supaya nanti hasilnya tertampil di dalam tabel. Nah, coba ya, terakhir ada box plot. Nah, untuk box plot ini sendiri kita menggunakan rumus box plot dan kurung data. Untuk mainnya atau judul grafiknya kita buat box plot data. Untuk call atau warna box plotnya kita buat warna biru muda, dan untuk border atau warna garis batas box plotnya kita bikin dark blue atau biru tua. Nah, udah selesai, tinggal kita jalankan ya. Ctrl A, run. Nah, ini kita bisa lihat hasil di bawahnya. Ini udah terlihat ya. Ini ada median, mediannya ada 4, mediannya 4, modusnya 4, jangkauannya dan range-nya 2 dan 5, 3, kuantilnya ada, kuantil datanya ada 0%, 2, 25%, 4, 50%. Nah, ini semua hasil pencarian kita tadi dan dimasukkan ke dalam tabel. Tabel ini tabel mean, median, modus, jangkauan, Q1, Q3, IGR-nya, simpang rata-rata, variansi, standar deviasi, simpang kuartil dan lain sebagainya. Nah, untuk box plotnya kita bisa lihat di sebelah kanan ini. Box plotnya sudah terbentuk melalui rumus yang kita buat tadi. Nah, sekian pembuatan tabel dan box plot menggunakan RStudio. Semoga bermanfaat.